Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita sudah masuk ke tema 5, subtema 1 untuk pembelajaran yang keempat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama dengan Pak Afif. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Sekarang mari kita lihat apa saja yang ada di pembelajaran 4 kali ini. Yuk kita lanjut ke halaman selanjutnya. Untuk pembelajaran 4 kali ini, rangkuman materinya yakni yang pertama ada puisi, yang kedua nada panjang dan nada pendek, dan yang ketiga yakni pengukuran ketebalan. Ayo kita akan kupas satu persatu dari nomor 1, 2, dan 3. Kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Materi yang pertama yakni adalah puisi. Kita akan lanjut ceritanya dari Benny yang kemarin. Hari ini hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi dengan sendirinya. Setelah Benny membaca puisi, Benny bertanya kepada kakak, "Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi?" Nah, ini kakak menjawab, "Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan juga. Sedangkan pilihan kata dalam puisi yaitu ada kias, padat, dan indah." Nah, bisa dibuka LKS-nya. Contoh dari salah satu puisi yang ada di LKS di halaman 13, Pelangi yang Indah. Di LKS halaman 13 itu ada puisi yang berjudul Pelangi yang Indah. Ada berapa baris? Ada 8 baris. Terdiri dari berapa? 8 baris. Terdiri dari 2 bait. Maksudnya 2 bait itu dari mana? 1 bait berisi 4 baris. Dari pelangi sampai merah ke bawah itu 1 bait. Selanjutnya pelangi sampai menikmati itu 4 baris kan. Nah, itu 1 bait juga. Jadi totalnya di Pelangi yang Indah ada 2 bait dalam sebuah puisi yang berjudul Pelangi yang Indah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni nada panjang dan nada pendek. Tadi Benny sudah membaca puisi. Sekarang kakaknya Benny malah ikut bernyanyi. Nah, masih ingatkah di tema 1 terkait ciri nada panjang dan nada pendek? Nada panjang itu tandanya garis bawah yang panjang. Kalau nada pendek itu tanda titik pada bagian nada yang pendek, seperti gambar dan contoh yang Pak Afif tunjukkan kali ini. Kita akan lanjut ke halaman yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengukuran ketebalan. Kemarin kita sudah mengukur pengukuran panjang. Alat ukurnya ada mistar atau penggaris yang pertama. Yang kedua, kemarin kalau tidak salah ada meteran. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur ketebalan. Benny tadi hari Minggu setelah membaca puisi diajak oleh ayahnya ke servis motor. Nah, Benny menemukan suatu alat. Nah, Benny bertanya kepada montirnya atau petugas servisnya, sama ayahnya juga, "Ayah, apakah nama benda ini?" Ayah menjawab, "Benda ini disebut jangka sorong." "Apa kegunaan benda ini ya?"
Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, untuk mengukur ketebalan suatu benda bisa menggunakan jangka sorong. Ayo kita akan lihat bagaimana bentuknya jangka sorong setelah di halaman berikut ini. Nah, ini merupakan gambar dari jangka sorong. Ada dua bagian yang atas sama bagian yang bawah. Untuk bagian yang atas itu untuk mengukur besar lingkaran bagian dalam atau panjang lingkaran yang dalam. Seperti kalau kita mengukur lingkaran dalamnya gelas, nah itu bisa pakai menggunakan bagian yang itu. Untuk yang bagian bawah, bagian untuk mengukur besar lingkaran bagian luar. Nah, ini bisa juga menggunakan mengukur ketebalan, misalkan ketebalan dari buku atau ketebalan buku kitab atau buku tulis, bisa menggunakan ini. Jadi untuk mengetahui saja bentuknya seperti ini jangka sorong, dan ada dua bagian untuk cara mengukurnya. Nah, itu dari Pak Afif. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dari Pak Afif. Untuk tugasnya akan saya berikan melalui grup WhatsApp. Sekian dari Pak Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.